Kim Il Sung lahir pada tanggal 15 April 1912 dekat Pyongyang, Korea Utara sekarang. Meninggal 8 Juli 1994 di Pyongyang, Korea Utara. Pemimpin komunis Korea Utara dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Ia menjadi Perdana Menteri negara itu dari tahun 1948 hingga 1972. Ketua Partai Pekerja Korea yang dominan sejak tahun 1949 serta Presiden dan Kepala Negara dari tahun 1972. Kim adalah putra dari seorang melarikan diri ke Manchuria selama masa kecilnya untuk menghindari pemerintahan Jepang di Korea. Ia bersekolah di sekolah dasar di Manchuria dan saat masih pelajar bergabung dengan organisasi pemuda komunis. Dia ditangkap dan dipenjara karena aktivitasnya dengan kelompok tersebut pada tahun 1929 hingga 1930. Setelah Kim dibebaskan dari penjara, ia bergabung dengan perlawanan gerilya Korea melawan pendudukan Jepang sekitar tahun 1930-an dan mengadopsi nama pejuang gerilya legendaris Korea melawan Jepang. Kim diperhatikan oleh otoritas militer Soviet yang mengirimnya ke Uni Soviet untuk pelatihan militer dan politik. Di sana ia bergabung dengan Partai Komunis setempat. Selama Perang Dunia Kedua, Kim memimpin kontingen Korea sebagai mayor di tentara Soviet. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Korea secara efektif terbagi menjadi separuh wilayah utara yang diduduki Soviet dan separuh wilayah selatan yang diduduki Amerika Serikat. Pada saat ini, Kim kembali bersama warga Korea lainnya yang dilatih Soviet untuk mendirikan pemerintahan sementara komunis di bawah naungan Soviet yang kemudian menjadi Korea Utara. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Rakyat Korea yang baru dibentuk pada tahun 1948 dan pada tahun 1949 ia menjadi Ketua Partai Pekerja Komunis. Berharap untuk menyatukan kembali Korea dengan kekerasan, Kim melancarkan invasi ke Korea Selatan pada tahun 1950 hingga memicu perpecahan Perang Korea. Namun upaya untuk memperluas kekuasaannya digagalkan oleh pasukan Amerika Serikat dan pasukan PBB lainnya, dan hanya melalui dukungan besar-besaran dari Tiongkok ia mampu menghalau invasi berikutnya ke Korea Utara oleh pasukan PBB. Perang Korea berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953. Sebagai kepala negara, Kim menghancurkan oposisi dalam negeri yang tersisa dan menyingkirkan saingan terakhirnya untuk mendapatkan kekuasaan di Partai Pekerja Korea. Ia menjadi penguasa mutlak negaranya dan mulai mengubah Korea Utara menjadi masyarakat yang keras, militeristik, dan sangat ketat yang mengabdi pada tujuan ganda industrialisasi dan unifikasi semenanjung Korea di bawah kekuasaan Korea Utara. Kim memperkenalkan filosofi Juche atau kemandirian, di mana Korea Utara mencoba mengembangkan perekonomiannya dengan sedikit atau tanpa bantuan dari negara asing. Perekonomian yang dikelola negara Korea Utara tumbuh pesat pada tahun 1950-an dan 60-an, namun akhirnya mengalami stagnasi dan menjadi kekurangan pangan pada awal tahun 90-an. Kultus kepribadian yang disponsori oleh Kim adalah bagian dari sistem propaganda yang sangat efektif yang memungkinkan dia untuk memerintah tanpa pertandingan. Pada
selama 46 tahun di salah satu masyarakat paling terisolasi dan represif di dunia. Dalam kebijaksanaan luar negerinya, ia membina hubungan dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok dan tetap memusuhi Korea Selatan dan Amerika Serikat sambil mempertahankan kendali Partai Pekerja Korea. Kim melepaskan jabatan Perdana Menteri dan terpilih sebagai Presiden Korea Utara pada bulan Desember 1972. Pada tahun 1980 ia membesarkan putra sulungnya Kim Jong Il yang menduduki jabatan tinggi di partai dan militer. Pada dasarnya menunjukkan Kim yang lebih muda sebagai ahli warisnya. Pembubaran Uni Soviet pada awal tahun 1990-an menjadikan Tiongkok sebagai satu-satunya sekutu utama Korea Utara dan Tiongkok membina hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan. Sementara itu, kebijakan Korea Utara terhadap Korea Selatan bergantian antara provokasi dan tawaran perdamaian. Sepanjang tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, hubungan agak membaik setelah Seoul menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1988, di mana Korea Utara mengirimkan tim atletnya pada tahun 1991. Kedua negara secara bersama diterima di PBB dan serangkaian pembicaraan Perdana Menteri menghasilkan dua perjanjian antara Korea Utara dan Selatan. Perjanjian menjanjikan non-agresi, rekonsiliasi, pertukaran dan kerjasama, dan deklarasi bersama mengenai denuklirisasi semenanjung Korea. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada bulan Februari 1992. Meskipun hanya sedikit substansi yang dihasilkan dari perjanjian tersebut, terutama setelah Korea Utara terlibat dalam kontroversi mengenai program nuklirnya dan menghentikan semua kontak dengan Korea Selatan pada awal tahun 1993. Presiden Korea Selatan Kim Yong-sam dijadwalkan melakukan perjalanan ke Pyongyang pada bulan Juli 1994 untuk menghadiri pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua pemimpin Korea. Namun, Kim Il-sung meninggal sebelum pertemuan tersebut dapat berlangsung. Kim Jong-il naik ke tampuk kekuasaan setelah kematian ayahnya, dan dalam revisi konstitusi yang diundangkan pada tahun 1998, jabatan presiden dicantumkan dan Kim yang lebih tua ditulis sebagai presiden abadi Republik